Shalom Bapak Ibu dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar firman-Nya. Itu satu anugerah yang luar biasa kita boleh rasakan, yang boleh kita terima saudara. Saya mengajak saudara membuka dari 1 Samuel pasal keempat. Kita baca keseluruhan ayat, namun hari ini saya mengajak saudara membaca dari ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Saudara kasih Tuhan, kapan Allah hadir dalam kehidupan kita? Apakah waktu kita mengenakan kalung salib? Ataukah waktu kita membawa Alkitab? Kapan Allah hadir dalam rumah kita, saudara? Apakah waktu kita memasang gambar Tuhan Yesus di rumah kita? Atau menggantung kayu salib di tembok rumah kita? Seringkali pemikiran seperti ini ada dalam pemikiran orang-orang Kristen. Apakah benar, saudara? Seperti itu jadinya. Coba kita ikuti kisah tentang apa yang dilakukan oleh orang Israel pada zaman hidup Samuel. Saudara, ketika bangsa Israel mengalami kekalahan berperang dengan orang Filistin, maka para tua-tua Israel berpendapat bahwa mereka kalah akibat Allah tidak hadir di tengah-tengah mereka. Itu benar, saudara. Mereka kalah karena Allah tidak hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu kemudian mereka berinisiatif untuk membawa tabut perjanjian ke perkemahan dengan harapan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga dengan demikian mereka nantinya akan menang dalam peperangan. Itu pikiran mereka. Pemikiran salah sama sekali. Coba kita lihat kisah selanjutnya. Apa yang terjadi setelah itu. Bukan kemenangan yang mereka peroleh, saudara. Justru kekalahan yang memakan korban 30.000 orang. Pasukan pejalan kaki. Yang tragis lagi, kedua anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas juga tewas dalam pertempuran tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Imam Eli yang sudah tua mendengar bahwa Israel terpukul kalah, kedua anaknya meninggal dunia dan tabut Tuhan dirampas, maka jatuhlah ia meninggal dunia. Imam Eli meninggal bukan karena mendengar kekalahan bangsa Israel, bukan karena meninggalnya kedua anaknya, tapi dia begitu terpukul, saudara, ketika dia sadar dan mendengar dan mengetahui tabut perjanjian yang merupakan lambang Allah hadir itu dirampas di tengah-tengah mereka. Itu satu hal yang begitu menyakitkan bagi Imam Eli dan juga memalukan dia sebagai seorang imam dan juga bangsa Israel. Selain itu, saudara, ada peristiwa begitu menyedihkan juga yang begitu tragis. Istri dari Pinehas, menantu dari Imam Eli, mendadak melahirkan dan hampir mati karena mendengar berita duka itu. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan kepada Samuel dalam mimpinya tergenapi mengenai keluarga Imam Eli. Kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 3, 11 sampai dengan 14. Saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel menganggap bahwa Allah tidak hadir dikarenakan tabut perjanjian tidak mereka bawa lagi. Padahal ketidakhadiran Allah bukan karena tabut perjanjian, tetapi karena dosa-dosa yang mereka lakukan, itu yang tidak mereka sadari. Sehingga mereka terus dan terus hidup dalam dosa, hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kehidupan bangsa Israel. Jika kita mengendaki Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah menjadikan salib, Alkitab, atau atribut lainnya sebagai jimat, sebagai wujud Allah menyertai kita, sebagai wujud Allah ada di tengah-tengah kita. Tidak, saudara. Allah hadir bukan karena adanya benda-benda tersebut di rumah kita, atau dalam diri kita, atau dalam tubuh kita.
tetapi Allah hadir karena kita hidup berkenan di hadapan Allah. Allah hadir karena kita hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali memberi peringatan kepada kami, supaya kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kekudusan, supaya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, pimpin kami untuk senantiasa sadar, mawas diri, menjauhkan diri dari segala dosa-dosa yang bisa menjatuhkan kami, yang membuat Engkau meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.